Bab 226 Rekan Tao, mohon tetap di sini. Yi mengucapkan selamat tinggal, dan Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal pada Tanah Suci. 3 tahun yang sederhana dan damai ditakdirkan untuk meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dalam ingatannya. Di perbatasan barat daya, pegunungan membentang puluhan ribu mil. Banyak suku kuno dari suku hutan dan barbar tinggal di sini. Tanah Suci tidak berada di barat daya, itu sangat dekat dengan bumi tengah. Jika Xiao Chen membuka sayap langit abadi dan terbang dengan kekuatan penuh, dibutuhkan 1 hari untuk memasuki bumi tengah. Namun, dia tidak terbang, tetapi memilih untuk maju dengan berjalan kaki. Dia tidak tahu kapan dia bisa menginjakkan kaki di tanah ini lagi. Mendaki jalan papan kuno yang sulit dan berjalan melalui jalan pegunungan yang dibuka oleh nenek moyang orang barbar kuno, Xiao Chen sepertinya bisa melihat jejak zaman kuno. Berjalan di dataran besar Suiren, dataran tak berujung ini sangat subur dan penuh vitalitas. Dari kejauhan konon nenek moyang pernah hidup menyendiri di sini, menjadikan tanah ini tempat paling subur, mereka akan tumbuh. Relinya sangat kuat. Setelah melewati lembah para dewa yang terkubur dan melihat gunung-gunung besar yang runtuh, Xiao Chen merasa kewalahan. Betapa sengitnya pertempuran sengit di sini saat itu. Lebih dari 10 hari kemudian, Xiao Chen berjalan keluar dari hutan belantara yang tak berujung dan memasuki dunia tengah. Middle Earth yang luas tidak terbatas. Ini adalah lokasi sentral sebenarnya dari benua abadi. Ia telah menghasilkan banyak sekali tokoh luar biasa sejak zaman kuno. Ada 5 negara hegemonik di Middle Earth, yaitu Xia, Shang, Zhou, Vatikan, dan Roma. 5 kerajaan besar tersebut menempati 80% wilayah Middle Earth yang luas, dan wilayahnya sangat luas, misalnya Daxia, garis perbatasan utara-selatan sepanjang 50.000 mil, dan garis perbatasan timur-barat sepanjang 40.000 mil. Negara hegemonik manapun jauh lebih besar dari dunia manusia, yang membuat Xiao Chen sangat terkejut. Pada dinasti Xia, Shang dan Zhou, mayoritas penduduknya berasal dari suku timur, sedangkan di Roma, mayoritas penduduknya berasal dari suku barat, sedangkan mayoritas penduduk Vatikan berasal dari suku campuran negara yang menganut agama Buddha. Selain 5 negara hegemonik tersebut, terdapat banyak negara bawahan, mulai dari puluhan juta kilometer persegi hingga sekecil 1 kota dan 1 kolam. Ada ratusan negara kecil, namun hanya mampu bertahan di celah kelima negara tersebut negara-negara hegemonik. Di antara banyak negara bawahan, hanya sedikit yang dapat membaca sepenuhnya. Yang paling terkenal adalah Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming dan Qing. Meskipun 8 negara kuno tersebut tidak sebanding dengan Xia, Shang, Zhou, Vatikan dan Roma dibandingkan negara lain, luasnya masih puluhan juta kilometer persegi, dan wilayahnya sama luasnya dengan Kyushu di dunia manusia. Hal di atas sudah cukup untuk menggambarkan luasnya Middle Earth, namun ini hanya Middle Earth dan tidak bisa mewakili seluruh benua abadi sama sekali. Namun, tidak ada yang tahu dunia tak dikenal seperti apa yang ada di utara gurun dewa kuno, di sebelah barat pegunungan sejuta tembaga di ujung barat, di sebelah timur ombak laut Cina Timur yang luas, dan di sebelah timur, bagian selatan dari puluhan juta pulau terpencil di selatan. Legenda mengatakan bahwa bahkan para dewa pun kesulitan memasuki area yang tidak diketahui tersebut. Setelah memasuki Middle Earth, pegunungan dan sungai tidak lagi curam, tidak sepi seperti Southern Wasteland dan Southwest Border. Meski masih banyak gunung dan sungai besar di Middle Earth, sebagian besar indah dan berwarna-warni, menunjukkan aura dan pesonanya. Ada gunung-gunung besar dengan awan berkabut dan kabut, seperti gunung peri yang jatuh ke dunia. Sungai-sungai besar menderu-deru Sep. Erti Naga Giok, datarannya luas dan semarak,
seperti bintang yang jatuh ke tanah. Gunung Peri, Senyuan, Linggu, dan Sungai Yuhe seperti peta langit yang kabur, dan sungai-sungai besar serta gunung-gunungnya puitis, indah, dan megah. Xiao Chen memasuki barat daya Middle Earth, yang berada di dalam wilayah kerajaan Sang Agung. Negara penguasa ini sekarang berada di puncak kekuatan nasionalnya dan damai di segala penjuru. Setelah berjalan melalui hutan terpencil selama berhari-hari, Xiao Chen tiba-tiba melihat sebuah kota besar berdiri di depannya. Xiao Chen merasa sangat hangat dan akhirnya memasuki masyarakat manusia yang makmur kembali. Ini adalah kota besar di perbatasan barat daya kerajaan Dasang. Kota ini ramai dengan lalu lintas, terdapat banyak toko, suara menjajakan dan menjajakan tidak ada habisnya, dan arus orang datang dan pergi terus-menerus. Xiao Chen berjalan langsung ke sebuah restoran dan memilih tempat duduk dekat jendela di lantai 2 untuk duduk. Sambil makan, dia mendengarkan orang-orang yang hadir membicarakan berbagai hal aneh. Restoran ini terletak di kawasan paling makmur di kota, dengan banyak tamu yang bepergian dari utara ke selatan, dan arus berita tercepat. Tentu saja, para kultivator sangat diperlukan di antara mereka. Hei, tahukah kamu, sesuatu yang besar akan terjadi di benua panjang umur? Hal besar apa? Hal besar di dunia kultivasi mungkin akan melibatkan beberapa dinasti besar. Petik 2. Dari agama asli Qianchan turun gunung, Tongtian mengirim murid Jie Jiao untuk muncul, dan sekarang sangat ramai. Petik 2. Saya juga telah mendengar bahwa silsilah Buddha sering muncul di dunia akhir-akhir ini. Sosok tidak muncul sekali dalam puluhan atau ratusan tahun. Petik 2. Ada 7 atau 8 sekte besar di dunia saat ini. Jika mereka semua mengirim muridnya ke dunia, alam abadi pasti akan berada dalam kekacauan. Kawan, kelinci merah di antara kuda, kalian semua pernah mendengarnya. Orang ini dikatakan punah di dunia manusia. Seorang komandan militer, tetapi semangat juangnya abadi. Bahkan jika dia memasuki dunia bawah, dia adalah raksasa yang tak terkalahkan yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Belum lama ini, salah satu paman saya membentuk kembali tubuhnya dan muncul kembali di dunia. Saya pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Membawa kuda kelinci merah dan memegang tombak yang dicat Fang Tian, dia berkeliaran di sekitar medan perang kuno di kerajaan Zhou. Aura pembunuhnya melonjak ke langit, dan sekelompok angsa yang terbang di langit hancur dalam sekejap. Kekuatannya tak terbayangkan. Apakah Anda memiliki peluang untuk menang melawan orang kuat dalam Chan Jiao dan Buddhisme? Keterampilan Lu Bu mungkin tidak sebaik para kultivator, tetapi kekuatan jiwa mereka tidak tertandingi. Jika Baiki Zenzi menjadi gila dan membawa 200.000 jiwa prajurit, beberapa Buddha sejati mungkin tidak dapat menahannya. Xiao Chen mendengarkan dengan tenang sambil makan. Banyak karakter yang muncul dalam legenda di masa lalu, tetapi sekarang kemungkinan besar mereka akan muncul kembali di dunia. Mustahil bagi seorang pemuda yang penuh gairah untuk tidak bersemangat. Bodhidharma, Del. Raja jahat dan lainnya muncul. Saat praktisi di lantai atas sedang mengobrol dengan penuh semangat, seorang pendeta Tao Parubaya berusia 30-an berjalan ke lantai 2. Matanya kusam, kulitnya pucat, dan janggut panjangnya juga kusam di bawah dagunya agak buruk. Sambil makan anggur dan makanan, dia mendengarkan pembicaraan semua orang, dan kemudian tiba-tiba berkata, semuanya, fokus daratan tidak jauh dari sini. Fokus apa? Pendeta Tao Parubaya tersenyum dan berkata, Tianluo masuk selatan. Negara ini dekat dengan Middle Earth, dan istana keabadian telah muncul di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pembudidaya kuat telah memperoleh harta langka dari sana. Ada ejekan,
dan seseorang berkata dengan tidak puas, "Kamu tidak tahu." Tidak perlukah khawatir tentang hal itu. Semua orang di benua panjang umur mengetahuinya. Tapi istana terdalam tidak bisa dibuka sama sekali. Sudah berisik selama lebih dari 3 tahun, dan sulit untuk mendapatkan apapun secara langsung, tetapi saya bahkan tidak bisa terbang. Saya hanya pergi untuk melihatnya. Pendeta Tao Parubaya itu tersenyum, dengan wajah pucat, ekspresi kusam di wajahnya, dan berkata, "Sekarang, ketika saya mendengar tentang keberadaan legendaris seperti Kong Xuan dan Tong Tian, saya datang ke sini. Pergi ke sana, bersiap untuk melanggar batasan terakhir." "Apa?" ada seruan tepat di atas restoran. Pendeta Tao Parubaya itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu mulai makan dan minum sendiri. Tembakan besar akhirnya tiba. "Tidak, saya harus pergi dan melihatnya. Kita harus pergi." Kerumunan begitu bersemangat sehingga mereka semua ingin melihat harta karun apa yang akan terungkap setelah istana surgawi yang legendaris dibuka. Lagi pula, selama 3 tahun, langit kerajaan Tianluo bermekaran dengan ribuan warna keberuntungan setiap hari malam menyentuh hati banyak orang. Ngomong-ngomong, Pendeta Tao, apakah istana surgawi ini pernah dilihat dan dialami oleh Tuhan Yang Maha Esa Tong Tian? Jika tidak, bagaimana dia bisa diperingatkan untuk mengambil tindakan? Guru Tao Seng tersenyum dan berkata, "Tentu saja, itu adalah istana surgawi di mana nenek moyang para dewa mengadakan pengorbanan Cao." Petik 2. Istana peninggalan dewa leluhur. Semua orang tercengang, lalu banyak orang menjatuhkan piringnya dan segera berangkat. Hanya ada 2 orang yang tersisa di restoran besar itu. Pendeta Tao Sao dan Xiao Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Karena orang besar akan mengambil tindakan, bahkan jika ada harta karun, itu bukan miliknya berbalik untuk mendapatkannya. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Jika ingin menyaksikan keseruannya, Anda bisa berjalan pelan-pelan. Pendeta Tao dengan tatapan suram melirik Xiao Chen, terus makan, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah makan malam, ketika Xiao Chen sedang berkeliaran di sekitar kota, dia tiba-tiba menemukan Pendeta Tao Parubaya. Dia sedang bekerja keras untuk mempromosikan istana dewa leluhur Suiren kepada beberapa penggarap, dan kemudian memimpin sebagian besar penggarap di kota dalam perjalanan. Xiao Chen juga mengikuti. "Apa yang Anda sebut Pendeta Tao?" Kepala sekolah Tao Sen Sibao. "Mengapa terdengar begitu canggung?" Beberapa orang mengira itu terdengar familiar dan berkata, "Mengapa begitu familiar? Sepertinya saya pernah mendengar nama ini." Seseorang di sebelahnya berkata, "Anda lupa bahwa di zaman kuno ada dewa yang menurun bernama Shen Gongbao. Karena di antara dia, murid Yuan dan Tong Tian yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka. Dia tidak terlalu kuat, tetapi siapapun yang bertemu dengannya akan kurang beruntung." "Pendeta Tao, namamu sangat aneh, itu tidak ada hubungannya dengan Shen Gongbao, kan?" "Itu adalah nenek moyang keluarga." Pendeta Tao dengan wajah lusuh itu tersenyum, menjawab, "Apa, keturunan Suisen? Saya Akeong tanda pagar persen." Tiba-tiba separuh orang berbalik dan berlari kembali. "Rekan Tao, mohon tetap di sini." Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok orang yang baru saja berlari beberapa puluh meter segera berhenti dan tanpa sadar mundur. Hal jahat seperti itu membuat banyak orang tercengang. Segera, mereka teringat akan kemunduran dewa dalam legenda kuno. Berapa banyak orang kuat kuno yang terbunuh hanya dengan mengatakan, "Rekan Tao, harap tetap di sini." Bagi para kultivator biasa, ini lebih menakutkan daripada 4 pedang pembunuh dewa Master Tong Tian. Bab 227 Ada sarang di Istana Surgawi. Semua orang tercengang.
Mungkinkah dewa jahat itu muncul kembali? Kok kalimat, rekan Tao, mohon tetap di sini, lebih manjur dibandingkan kalimat di zaman dahulu, dan justru membuat sekelompok orang mundur. Saya tidak punya niat buruk. Saya mengundang semua orang untuk pergi ke istana surgawi kerajaan Tianluo. Itu hanya perintah. Untuk membuka istana dewa leluhur, Anda harus mengandalkan kekuatan banyak pembudidaya. Petik 2. Terlepas dari apakah dia adalah Shen Gongbao sendiri atau Shen Shibao, keturunan Shen Gongbao, semua orang dengan suara bulat merasa bahwa mereka tidak bisa bersama dengannya. Melihat kemundurannya, terlibat dengannya pasti tidak akan berakhir dengan baik. Banyak orang ingin melarikan diri, tetapi di bawah kata-kata, rekan Tao, mohon tetap di sini, karena alasan tertentu sulit bagi semua orang untuk mengambil langkah maju. Pada awalnya, Xiao Chen merasa pusing dalam pikirannya, tetapi saat Xuan Gong mulai berputar, dia sadar kembali dan tahu bahwa pendeta Tao yang jahat di depannya itu sangat jahat. Bukan sembarang orang biasa. Namun, meskipun Xiao Chen bangun, dia tidak pergi dan terus bergerak maju bersama yang lain. Sui Shen membuat rahasia di tangannya, menggumamkan sesuatu, dan kemudian tiba-tiba berteriak, 5 elemen menghancurkan bumi untuk melarikan diri. Semua orang merasakan tubuh mereka bergoyang, dan kemudian tenggelam di bawah bumi. Cahaya kuning bumi di sekitar mereka bersinar, dan semuanya sepertinya bepergian melalui ruang angkasa. Bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Earth Escape bukanlah kekuatan magis yang hebat, ia dapat diaktifkan oleh banyak kultivator di alam kesadaran. Namun, akan sedikit menakutkan jika Anda membawa ratusan orang ke depan. Setelah berjalan di bumi selama sehari, semua orang kembali ke permukaan lagi. Pada saat ini, mereka telah memasuki kerajaan Tianluo. Ini adalah padang rumput yang luas, terbentang sejauh mata memandang, dengan vegetasi yang subur dan penuh vitalitas. Ada puluhan ribu pembudidaya berkumpul di padang rumput saat ini. Di langit, sebuah istana diselimuti sinar, mengambang di sana dengan tenang, dikelilingi awan putih, berkibar lembut di bawah sinar awan kemerahan. Ini adalah istana surgawi yang bergejolak. Dalam 3 tahun terakhir, banyak pembudidaya dari daratan bergegas ke sini. Pedang pembunuh naga, daftar penyegel iblis, altar pengorbanan, pohon abadi, dan harta karun kuno lainnya telah lahir satu demi satu, harta langka telah ditemukan. Harta itu telah diambil oleh para penggarap yang kuat. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa mendapatkan apapun, dan tidak ada yang bisa menerobos istana kuno di tengahnya. Bahkan dari tanah, Anda dapat melihat miliaran bintang terkondensasi di sana, terang dan terang. Sui Shen mengirim semua orang ke sini dan menghilang. Hanya ada beberapa orang di padang rumput. Kebanyakan orang tidak bisa terbang sama sekali, dan kebanyakan dari mereka datang hanya untuk menonton kesenangan. Di angkasa juga banyak terdapat sosok-sosok yang melayang, tidak hanya manusia, tapi juga banyak ras alien. Selusin malaikat jatuh dengan sayap hitam di punggung mereka, dikelilingi kabut hitam, diam-diam tergantung di sudut, dengan dingin mengamati istana surgawi di atas. Di sisi lain, ada 7 atau 8 raksasa, yang ternyata adalah pterosaurus sepanjang puluhan meter. Sisiknya bersinar terang, dan energi naganya dilepaskan, membentuk tekanan yang sangat besar. Sedikit lebih jauh ke depan, ada 3 binatang buas dengan momentum yang luar biasa. Bahkan berdiri di tanah, semua orang dapat dengan jelas merasakan tekanannya. Hanya sedikit orang di bawah ini yang dapat mengenali identitas mereka, tetapi mereka yang mengenalinya akan sangat terkejut. Seekor binatang besar sepanjang 10 kaki, berbentuk seperti serigala, bersisik hitam, dikelilingi kabut darah, dan dipenuhi aura jahat.
Beberapa kultivator tua mengenalinya, dan ternyata itu adalah Yai Zhen yang legendaris. Yai Zhen, keutamaan makanan harus dibayar kembali, dan kebencian terhadap Yai Zhu harus dibayar. Jika Anda membalas, Anda pasti akan dibunuh. Karena merupakan pembunuh utama, seringkali diukir pada prajurit yang galak. Di sebelahnya, seekor binatang buas sepanjang 9 kaki, berbentuk seperti singa yang marah, dikelilingi asap dan ditutupi sisik tebal. Binatang buas ini juga dikenali. Ternyata itu adalah Suani yang legendaris, yang sering diukir di atas pembakar dupa. Di sebelah mereka ada binatang buas sepanjang 10 kaki dengan kepala naga, tubuh kuda, dan kaki lin, berbentuk seperti singa, dengan sisik putih tebal di sekujur tubuhnya mengenali binatang buas ini. Ternyata itu adalah Pixiu yang legendaris, juga dikenal sebagai Tianlu dan mengusir roh jahat. Ia sering diukir menjadi liontin batu giok dan digantung di tubuhnya. Yasu, Suani, dan Pixiu semuanya adalah binatang legendaris dengan asal-usul yang sangat jahat. Mereka jarang muncul di dunia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah anak dari nenek moyang naga dan keturunan dari perkawinan antara nenek moyang naga dengan suku lain. Mampu mengingatkan binatang buas yang begitu kuat ke tempat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa rumor tersebut benar. Istana surgawi di sini kemungkinan besar adalah istana peninggalan dewa leluhur klan Yachao. Kurasa Yasu, Suani, dan Pixiu di depanku bukanlah putra naga legendaris, tapi mungkin keturunan mereka. Petik 2. Itu belum tentu benar. Berhenti bicara omong kosong. Aktif. Orang-orang di bawah yang berbisik-bisik segera tutup mulut. Dan lebih jauh lagi, masih ada beberapa raksasa yang terbang ke arah mereka, terbungkus awan gelap. Sulit untuk melihat wujud aslinya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka jelas bukan manusia. Jelas sekali bahwa mereka semua memiliki kemampuan untuk berubah menjadi cengren, tetapi mereka tidak mau repot-repot melakukannya. Mereka yang berani datang ke sini pasti adalah monster yang sangat kuat, dan beberapa dari mereka mungkin adalah iblis besar di zaman kuno. Cahaya ilahi berkedip-kedip dan apinya terang benderang. Xiao Chen melihat seorang kenalan. Ternyata itu adalah burung phoenix berwarna-warni yang dia lihat di gurun selatan. Ikuti dia. Mereka tidak mendekat, mereka hanya melihat dari kejauhan. Jelas sekali mereka ke sini bukan untuk mendapatkan harta karun itu. Xiao Chen menebak bahwa mungkin gadis phoenix lah yang ingin phoenix kecil mendapatkan pengetahuan. Tampaknya karena bulu ilahi phoenix, gadis phoenix berwarna-warni itu merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia menyapu dua sinar cahaya dengan matanya yang indah dan melihat ke arah Xiao Chen. Terdengar di kepalanya, "Kota Kaisar Surgawi, saya tahu apa yang terjadi. Jika mereka berani membenci Senyu saya, mereka akan membantu Anda." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, gadis phoenix terbang ke samping dengan burung phoenix kecil yang bergoyang. Meskipun ada cukup banyak orang asing, tidak satupun dari mereka yang terlalu maju, dan mereka sepertinya tidak ingin mempertaruhkan nyawa dalam pertarungan. Yang sangat dekat dengan istana surgawi adalah beberapa orang kultivator manusia, termasuk cukup banyak penganut Tao dan biksu. Tentu saja lebih banyak dari mereka adalah orang awam yang berdandan. Bahkan ada beberapa kultivator yang berpenampilan seperti jenderal militer, sebenarnya mengendarai Pegasus, kuda dan berdiri di langit. Namun, karena jaraknya terlalu jauh dan angkanya tidak jelas, sulit untuk melihat wajah sebenarnya dari orang-orang tersebut. Ya Tuhan, aku baru saja mendengar bahwa Raja Jahat Abadi dari hutan belantara selatan juga telah naik. Dia adalah karakter yang kejam. Dia tidak muncul di dunia selama ribuan tahun. Kamu baru tahu. Bahkan Zhang yang acuh tak acuh San Feng terkejut dan terbang menjauh. Apakah ini benar-benar
Istana Dewa Leluhur Klan Chao. Kalau tidak, mengapa begitu banyak orang penting menjadi khawatir? Saya baru saja melihat Buddha kuno Randen terbang dengan mata kepala sendiri. Sama sekali tidak ada kesalahan. Sama dengan puluhan ribu pembudidaya di bawah membicarakannya. Ini jelas merupakan peristiwa langka, dan banyak nama besar muncul. Lihat siapa pendeta Tao yang terbang itu. Saya tidak tahu. Benda apa yang ada di tangannya itu? Warnanya keperakan. Petik 2. Mungkinkah itu jimat asli yang legendaris? Praktisi Fang Yin seperti makhluk abadi, terbang ke langit bersama beberapa orang. Ya Tuhan, mengapa saya merasa segel di tangan pendeta Tao itu tampak seperti segel pengguncang surga yang menakutkan dari pertempuran kuno? Kelihatannya persis sama seperti dalam legenda. Awan peri bersinar, dan sekelompok lainnya petani terbang. 3 jam kemudian, langit sudah dipenuhi manusia. Pada saat ini, awan kemerahan yang indah melintasi langit, dan 5 cahaya ilahi bersinar di langit, mendekati istana surgawi, bahkan orang-orang kuat yang juga melayang di langit harus mundur dan memberi jalan baginya. Karakter super kejam telah tiba. Mungkinkah itu Kong? Set, kamu sangat tidak sabar. Beraninya kamu menyebut nama orang ini. Xiao Chen tahu bahwa itu pasti Kong, Dewa 5 warna yang bertarung sendirian di dunia. Diumumkan bahwa saya telah melihat pria galak ini di neraka. Cahaya ilahi 5 warna baru saja menetap di langit, dan 7 awan berwarna-warni membumbung dari langit jauh, seperti pelangi yang menghancurkan langit, menerangi seluruh langit. Petik 2. Saya, pemilik pohon yang indah itu adalah musuh lama. Petik 2. Benar saja, Kong Xuan, yang datang dengan cahaya ilahi 5 warna di langit, mendengus dingin, yang tiba-tiba mengejutkan hati semua orang. Ketika Xiao Chen melihat 7 pohon harta karun untuk pertama kalinya, dia langsung teringat pada pohon suci 7 warna di tubuhnya. Mereka agak mirip, keduanya berwarna-warni, tetapi esensinya berbeda. Pohon harta karun itu terbang sebelum tuannya tiba, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki status terhormat dan merupakan orang kuat yang tiada taranya yang membuat semua yang berkuasa mundur. Sekarang, tidak ada yang ragu lagi. Istana surgawi ini jelas merupakan istana dewa leluhur Ya Chao. Kumpulkan kekuatan pikiranmu dan hancurkan penghalang. Suara yang panjang dan bertahan lama, tidak diketahui dari siapa asalnya, terus menjadi keras dan kuat di dunia, seperti lonceng kuning dan naga besar, yang membangunkan dan mengejutkan orang, jiwa orang. Setiap orang merasa bahwa kekuatan kesadaran mereka mengalir deras menuju langit. Itu tidak bergantung pada kekuatan atau kelemahan, tetapi pada kekuatan kemauan setiap orang. Ini adalah kunci untuk menerobos istana dewa leluhur. Cahaya suci, seperti bima sakti yang berputar kembali, mengalir menuju istana surgawi. Suara gemuruh menyebar ke seluruh langit, seperti portal besar yang terbuka. Pada saat ini, cahaya ilahi bersinar di langit, dan tubuh banyak orang kuat bergerak dan bergegas menuju istana surgawi bersama-sama. Seorang pria sedang menunggangi kuda surgawi, dia tidak marah dan kuat, dia tidak memiliki tentara di tangannya, tetapi roh jahatnya mencapai langit. Cahaya ilahi 5 warna yang mempesona, yang dikenal menyapu segala sesuatu dan tak terhentikan, segera bergegas menuju istana kuno. Ada juga kupu-kupu besar, dengan anggun memecahkan kehampaan dan berkedip di depan gerbang istana surgawi. Dan 7 pohon harta karun melintasi ruang angkasa dan muncul tepat di depan kuil, menyapu cahaya ilahi warna-warni yang mempesona. Pada saat ini, jauh di langit, pedang raksasa sepanjang 4.000 meter tiba-tiba muncul dari udara tipis, aura pembunuhnya melesat langsung ke langit. Keempat pedang Zuxian segera jatuh laut yang bergelombang, perkasa dan kuat, menyapu.
Bab 228 besar. Tong Tian, nama yang membuat para dewa gemetar ketakutan, keempat pedang ganas itu seluruhnya terbuat dari darah para dewa. Pada saat ini, empat pedang ganas dari Master Kultus Tong Tian tiba-tiba muncul di langit dan menyerang, segera membuat semua orang di langit merasa ketakutan. Keempat pedang Zuxian, Killing Immortal, Juexian, dan Falling Immortal semuanya memiliki panjang 1000 meter. Mereka dihancurkan seperti empat gunung, dan energi pedang yang tak tertandingi secara langsung menghancurkan kehampaan. Petik 2. Saya seolah putus asa, mencoba menjauh dari ruang itu. Kekuatan keempat pedang ini mengguncang dunia, dan hanya sedikit orang yang bisa menangkapnya. Mereka harus mundur jika ingin bertahan hidup. Tetapi lebih banyak orang yang tidak memiliki kekuatan itu. Tidak mungkin untuk melarikan diri dari ruang yang diselimuti oleh empat pedang. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan banyak pembudidaya biasa di padang rumput jatuh ke tanah. Keempat pedang di langit menghancurkan langit, seolah-olah mereka ingin mengubahnya menjadi kekacauan. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, pemandangan tragis langit berlumuran darah tidak muncul. Keempat pedang Tong Tian tidak menebas semua orang, tetapi dikendalikan dengan tepat, hanya menghancurkan istana dewa leluhur klan Yachao. Istana surgawi, yang tidak direbut selama 3 tahun, berubah menjadi reruntuhan pada saat ini, mengeluarkan suara gemuruh, dan puing-puing terus berjatuhan dari langit. Tong Tian berani bersikap tidak hormat kepada istana dewa leluhur. Yang lain, bahkan jika mereka datang ke sini untuk mencari harta karun, tidak akan berani bersikap tidak bermoral. Dalam hal ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tong Tian tidak menghormati langit dan bumi dan hanya menghormati dirinya sendiri. Di masa lalu, dia secara langsung menantang dewa leluhur klan Yachao. Keempat pedang itu dengan cepat menyusut dan bergerak menuju puing-puing dan batu-batu yang mengambang di kehampaan yang tak berujung, tidak diragukan lagi mencoba untuk merebut harta langka dewa leluhur. Tidak semua orang takut pada Tong Tian. Seekor kupu-kupu berwarna-warni muncul di reruntuhan. Ia tidak takut pada empat pedang Tong Tian. Ia terbang di antara reruntuhan seperti menari di antara ribuan bunga. Pada saat yang sama, 7 pohon harta karun naik ke langit dan memasuki reruntuhan. Kong Xuan berubah menjadi 5 cahaya ilahi dan bergegas mendekat. Ada banyak orang di luar tempat tersebut, tetapi hanya sedikit yang berani bergegas. Orang-orang yang memasuki reruntuhan semuanya adalah karakter legendaris yang kejam, orang gila yang bisa membunuh ribuan mil dengan marah kematian. Jelas sekali, Tong Tian sudah mengetahui harta karun apa yang disegel di istana Yachao Tian. Tanpa berhenti sejenak, dia menebas dengan 4 pedang, mengubah banyak pisau dan pedang yang dianggap orang lain sebagai harta spiritual menjadi debu. Dengan suara ding yang tajam, pedang abadi menghantam sebuah artefak, tetapi tidak menghancurkannya, malah pedang itu sendiri bergetar. 3 pedang ganas lainnya segera mengepung artefak itu, menjebaknya di dalamnya, sementara keempat pedang mencoba melindunginya dan terbang menjauh. Ini adalah belati batu, yang sederhana dan kasar. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda tidak akan dapat melihat apapun seperti belati. Panjangnya tidak lebih dari setengah kaki pedang, dan terlihat seperti pedang tetapi bukan pedang. Kelihatannya sangat mirip dengan peralatan batu mentah yang diminum orang dahulu. Tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Bahkan jika Tong Tian tahu jenis harta karun apa yang disegel di sini, dia tidak dapat merasakannya. Itu sepenuhnya dipotong dengan 4 pedang ganas. Qibao Miaoshu telah memperhatikan dengan penuh semangat. Ketika dia melihat 4 pedang Tong Tian menemukan belati batu, itu berubah menjadi cahaya warna-warni dan menyapu, mencoba memperjuangkannya.
Keempat pedang Zuxian bergetar hebat, dan energi pedang yang kacau naik ke langit dan menyapu menuju 7 pohon harta karun. 7 harta karun pohon ajaib menyapu terus-menerus, menghalangi energi pedang dan maju secara tidak langsung. Di sebelahnya, cahaya ilahi 5 warna bergerak bersama, dan Kong Xuan bergegas maju, tetapi pedang pembunuh abadi bergetar hebat, menghancurkan cahaya ilahi 5 warna dalam sekejap, dan bahkan wujud manusia Kong Xuan yang sebenarnya hampir muncul. Di sisi lain, kupu-kupu berwarna-warni mengepakkan sayapnya dengan lembut, menerobos pedang Qi Zuxian, melewati cahaya pedang Juxian, dan benar-benar berhasil melewatinya hidup-hidup. Perubahan ini mengejutkan semua penonton. Dari mana datangnya Kai Dai? Ia benar-benar dapat melewati 2 pedang Master Kultus Tongtian, dan kekuatannya sulit diprediksi. Di langit yang jauh, 3 binatang besar Yasu, Suani, dan Pixiu semuanya tampak terkejut. Yaju yang haus darah berkata, ada seseorang yang bisa bersaing dengan Tongtian. Mata Suani bersinar terang dan dia berkata, jika kamu mengetahuinya, jika Anda melihat asal-usulnya, Anda tidak akan terkejut. Itu adalah Zhuangzhou. Zhuangzi tidak memiliki diri, tidak memiliki pahala, tidak memiliki nama, dan bebas di dunia. Meskipun dia terlambat tercerahkan, dia dianggap sebagai salah satu orang yang paling mungkin mencapai alam dewa leluhur. Dia melupakan dirinya sendiri dan segalanya dan mengejar Sanren yang tidak terkekang, bebas dan tanpa beban. Meski metodenya baru menyebar ke separuh dunia, namun dampaknya sangat besar bagi dunia budidaya. Lautan luas terbuka dan tertutup, dan tata krama ada di mana-mana. Semua karya para sarjana dinasti Zhou tidak dapat dibandingkan. Zhuangzi transenden dan halus. Dia benar-benar mencapai hal ini, melupakan hal-hal dan saya, dan menyatukan alam dan manusia. Dalam hal pengembangan spiritual, dia mungkin orang yang paling dekat dengan dewa leluhur di dunia ini. Dia benar-benar telah mencapai tingkat spiritual di mana langit dan bumi hidup berdampingan dengan saya, dan segala sesuatu menjadi satu dengan saya. Di padang rumput di bawah, Xiao Chen sangat bersemangat. Jika ada satu orang yang benar-benar dia kagumi, itu pasti Zhuangzi. Sistem ideologi kultivasi yang dia bangun pasti melampaui zaman. Sekalipun kekuatan fisiknya tidak sebaik Tongtian dan lainnya, dia menebusnya dengan alam spiritualnya, yang tidak akan pernah lebih lemah. Zhuangzi pun datang, yang langsung mengejutkan seluruh penonton. Setelah berturut-turut melewati 2 pedang Zuxian dan Juexian, Zhuangzi, yang berubah menjadi kupu-kupu, mundur dengan anggun, sepertinya tidak ingin mengambil belati batu tersebut. Zhuangzi ini selalu merupakan perjalanan santai antara langit dan bumi. Ini jelas bukan hanya untuk harta karun dewa leluhur. Zhuangzi berbeda dan unik, dia datang dalam bentuk kupu-kupu, dia mengabaikan pertempuran sengit dan terbang sendirian di antara reruntuhan, seolah-olah dia sedang memberi penghormatan kepada peninggalan leluhurnya. Pemimpin Tongtian tidak peduli dengan serangan Zhuangzi sekarang. Dia tahu bahwa pihak lain tidak memprovokasi. Terlebih lagi, ini hanyalah roh Zhuangzi, bukan tubuh aslinya. Bahkan jika dia menggunakan 4 pedang Zuxian untuk membunuhnya, dia tidak dapat melukai tubuh asli lawannya. Pedang pembunuh abadi dan pedang absolut abadi menjebak belati batu, pedang perangkap abadi dan pedang pembunuh abadi terbang di udara, dan terus memotong reruntuhan dewa leluhur Yachao, dan dewa leluhur memiliki 2 senjata. Belati batu kasar dan bola batu yang tidak terlalu bulat. Meskipun sangat kasar dan bahkan konyol, kekuatannya tidak terbayangkan, dan tidak dapat dieksplorasi dengan pikiran spiritual karena tidak memiliki fluktuasi energi bebatuan, tidak ada cara untuk mengetahui kejutan sedikitpun. Pedang perangkap abadi dan pedang pembunuh abadi menghancurkan semua rintangan. Ada suara,
ding, yang tajam di sudut terpencil, dan bola batu kasar seukuran kepalan tangan dipotong. Pedang pembunuh abadi yang tak tertandingi gagal meninggalkan jejak apapun di atasnya. Dua pedang ganas yang direndam dalam darah dewa tak berujung menjebak bola batu dan terbang menuju pedang Suxian dan pedang Juexian. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba terbang dari langit, menutupi seluruh dunia, dan meraih bola batu yang terperangkap oleh pedang abadi dan pedang abadi. Tekanan yang tak terbayangkan menyebabkan reruntuhan di langit mengalami kekacauan yang hebat dan terus runtuh. Bahkan kuil yang dibangun oleh dewa leluhur tidak dapat menahannya, dan puing-puing yang tak berujung berjatuhan dari langit. Beberapa malaikat jatuh yang kuat di langit jauh semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Salah satu dari mereka berkata, sepertinya itu adalah salah satu raksasa dari suku barat. Allah Islam dari suku barat, dialah yang mutlak raksasa terkenal di dunia, salah satu dari sedikit orang kuat tak tertandingi yang bisa melawan Tong Tian dan Yuan. Harta karun klan Chow menarik perhatiannya. Terlihat bahwa belati batu dan bola batu sangat penting bagi mereka di mata orang-orang kuat dengan status ini. Tangan raksasa itu bersinar dengan cahaya biru aqua, seolah-olah ada cairan kental tak berujung yang melonjak ke depan. Meskipun pedang pembunuh abadi dan pedang perangkap abadi mengguncang aliran energi pedang yang kacau, mereka tidak menghancurkan tangan raksasa itu, dan keduanya tertutupi oleh cahaya biru laut. Cahaya itu menghilang, dan sedikit gesekan antara keduanya akan merobek sambaran petir besar, dan ruangan itu akan terus runtuh. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya di sana. Jika mereka tidak membatasi kekuatannya agar tidak bocor, berkas cahaya apapun yang keluar akan menghancurkan penonton di sekitarnya. Bang! Allah mengaduk dengan tangannya yang besar dan menghancurkan seluruh reruntuhan dewa leluhur. Reruntuhan terakhir benar-benar runtuh dan jatuh ke langit, namun, ada lebih dari selusin harta langka yang tersembunyi di bawah fondasi, dan semuanya jatuh ke dalamnya kekosongan. Para penonton yang mampu melakukan prakontrol penerbangan langsung menjadi heboh. Mereka tak mampu bersaing memperebutkan dua harta karun dewa leluhur saat itu, dengan banyaknya harta karun yang keluar saat ini, penguasa Tong Tian dan Allah memandang rendah mereka semua orang menyerbu ke depan dan terjadi perkelahian. Kong Xuan menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa dengan kehadiran 4 pedang surgawi, 7 pohon harta karun, dan Allah, dia tidak dapat memenangkan satu pun harta leluhur, jadi dia bergegas menuju selusin harta langka. Pada saat ini, bayangan sebesar gunung datang ke arah Kong Xuan, dan dengan keras, bayangan itu terbang dengan kokoh. Kong Xuan sangat marah, dan ketika dia linglung, dia tiba-tiba diserang oleh seseorang. Dia menembakkan 2 kilatan dingin dalam cahaya ilahi 5 warna, dan berteriak, apa yang dapat dilakukan segel pengguncang surga terhadap saya. Cahaya ilahi 5 warna bergerak serempak, dan bidang perbaikan muncul di depannya. Orang itu segera dipotong-potong, darah berceceran di langit, dan energi darah tiba-tiba melonjak ke langit. Para pembudidaya berada dalam kekacauan, dan pembunuhan sesungguhnya dimulai. Semua orang yang merasa bahwa budidaya mereka berhasil mulai memperjuangkan harta karun langka. Binatang buas Yasu, Suani, dan Pixiu secara langsung menghadapi beberapa malaikat jatuh. Awan iblis bergejolak, kabut hitam memenuhi langit, dan mereka bertarung sengit dengan malaikat jatuh. Beberapa pterosaurus besar juga bertarung dengan lebih dari selusin manusia pembudidaya, dan auman naga mengguncang langit. Para pembudidaya biasa di tanah tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan sebesar itu. Xiao Chen memperhatikan dengan tenang. Meskipun dia bisa terbang di udara, dia tidak ingin memperjuangkannya sama sekali.
Dia tahu bahwa orang-orang kejam di atasnya jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Pada saat ini, manusia batu di tubuh Xiao Chen mulai bergetar, dan Si Zuan memiliki keinginan untuk meninggalkan tubuh itu. Dia sangat terkejut. Melihat reruntuhan tak berujung yang jatuh ke tanah di depannya, Xiao Chen melangkah maju. Di langit, Allah berperang melawan pedang pembunuh abadi dan pedang perangkap abadi, dan 7 pohon harta karun berperang melawan pedang pembunuh abadi dan pedang absolut abadi. Mereka sepenuhnya memblokir langit, kalau tidak, aku khawatir itu akan menyebar ke bumi. Cahaya kekacauan bersinar, dan pertarungan antara 3 orang kuat itu sangat sengit. Bang! Pedang pembunuh abadi dan pedang absolut abadi langsung menembus terowongan luar angkasa, mengirimkan 7 pohon harta karun ke langit, dan kemudian dibunuh ke arah Allah. Namun, pohon ajaib 7 harta karun menerobos ruang dalam sekejap, melakukan perjalanan kembali melintasi waktu, dan memancarkan seberkas cahaya berwarna, memenjarakan 4 pedang yang baru saja disatukan. Pada saat yang sama, tangan raksasa Allah yang lain menghancurkan angkasa dan menyerang dari langit, dan mereka semua berperang melawan pemimpin Tongtian. Dengan raungan yang panjang, Pegasus muncul di udara, dan seorang jenderal yang mengenakan baju besi emas bergegas ke ruang yang dibatasi oleh cahaya ilahi warna-warni dengan gelombang energi yang besar seperti lautan. Pria ini seperti pedang surgawi, langsung merobeknya. Meski tidak ada senjata di tangannya, niat membunuh yang dilepaskan telah mengembun menjadi ribuan pedang, menghantam tangan kiri Allah. Para kultivator yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran menyaksikan dari kejauhan dan tersentak. Sosok ini sangat mirip ahli bela diri legendaris Sun Wu. Di dunia manusia, Guan Yu diabadikan di kuil Martial Sein, tetapi jika Martial Sein yang sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke asal-usulnya, Martial Sein yang sebenarnya tidak lain adalah Sun Wu, dengan kekuatan tempur dan kekuatan jiwa yang tak tertandingi yang menantang surga. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi hancur, menjatuhkan Anla. Dia mengulurkan tangan raksasanya dan meraih keempat pedang Zuxian, mencoba meraih belati batu itu. Keempat pedang Zuxian menghancurkan kehampaan, mencoba melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Namun, ketiga master tersebut menunjukkan keahlian mereka bersama-sama, dan bahkan pemimpin kultus Tongtian tidak dapat mengalahkan mereka. Terowongan luar angkasa terputus dan terwujud dalam kehampaan lagi. Ternyata para santo bela diri tidak terkecuali dari dunia sekuler. Sebuah cibiran datang dari 4 pedang Zuxian. Seluruh tubuh Sun Wu penuh dengan aura pembunuh. Dia berdiri dalam aura pembunuh yang terlihat. Hanya bayangan kabur dan tinggi yang bisa terlihat. Sebuah suara dingin keluar, prajurit, jalan hidup dan mati, jalan bertahan hidup, harus diperhatikan. Aku yang menguasai dunia, prajurit, aku akan mengambil salah satu dari prajurit batu ini. Prajurit ini bukan prajurit yang lain, tanganmu terlalu panjang. Meskipun Allah tidak muncul dalam wujud aslinya, hanya saja menunjukkan 2 tangan raksasa, dia mencibir. Sun Wu duduk di atas Pegasus dan berkata dengan dingin dan kejam, ini adalah harta kuno klan Dongfang saya. Apa bedanya dengan saya? Anda telah melewati batas. 4 tuan yang tiada taranya, cahaya menyilaukan meledak, dan kemudian berubah kembali menjadi kekacauan. Mereka berempat bertarung sengit dalam kekacauan itu. Zhuang Zhou, yang berubah menjadi kupu-kupu, terbang ke bawah dan melewati kerumunan yang bertarung sengit demi harta karun di langit. Dia menjauh dari medan perang dan langsung menuju reruntuhan di tanah. Bor batu dari tubuh Xiao Chen terbang keluar, dan lengan yang patah sepanjang ibu jari ditemukan dari rerun.